Sindrom koroner jantung atau serangan jantung adalah gangguan jantung serius ketika otot jantung tidak mendapatkan aliran darah. Kondisi ini akan mengganggu fungsi jantung dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dalam dunia kedokteran, serangan jantung disebut juga sebagai infark miokard. Serangan jantung terjadi akibat terhambatnya aliran darah ke otot jantung. Penyebab utama kondisi ini adalah penyakit jantung koroner, yaitu tersumbatnya pembuluh darah yang memasok darah ke jantung atau pembuluh darah koroner akibat timbunan kolesterol yang membentuk plak di dinding pembuluh darah. Hal inilah yang menjadi penyebab mengapa kolesterol tinggi bisa membuat seseorang beresiko terkena sakit jantung. Kondisi ini diperparah dengan terbentuknya gumpalan darah yang dapat menyumbat total pembuluh darah dan juga menimbulkan serangan jantung. Ada beberapa gejala yang dapat dirasakan penderita serangan jantung, antara lain nyeri dada, sesak napas atau napas berat, pusing, gelisah, dan keringat dingin. Akan tetapi, ada beberapa penderita serangan jantung yang tak mengalami gejala dan juga langsung mengalami henti jantung mendadak. Serangan jantung adalah kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya. Oleh karena itu, segera pergi ke rumah sakit jika mengalami gejala-gejala serangan jantung. Pengobatan yang diberikan dokter dapat berupa obat-obatan ataupun pemasangan ring jantung. Metode pengobatan tergantung pada parahnya serangan jantung dan waktu terjadinya keluhan. Serangan jantung yang parah atau terlambat ditangani bisa menyebabkan komplikasi hingga berakibat kematian. Komplikasi tersebut meliputi aritmia, gagal jantung, shock kardiogenik, dan juga jantung robek. Baik mitra sehat, serangan jantung tentunya bisa dicegah dengan melakukan gaya hidup sehat seperti yang pertama, yaitu memperbanyak konsumsi lemak tak jenuh dan juga serat. Yang kedua, menghilangkan lemak yang menumpuk di perut dan bagian tubuh lainnya. Yang ketiga, mengobati diabetes dan hipertensi. Yang keempat, berolahraga secara teratur. Yang kelima, berhenti merokok dan menghindari minuman beralkohol. Serta yang terakhir, mengelola stres dengan baik. Penyakit jantung masih menjadi penyakit yang paling mematikan di dunia. Posisinya sebagai pembunuh nomor 1 di dunia tak tergoyahkan dari tahun ke tahun. Ini membuktikan betapa seriusnya penyakit ini. Tanpa penanganan dan pengobatan yang tepat, penyakit jantung dapat berdampak fatal pada penderitanya. Ekokardiografi merupakan prosedur yang bisa digunakan untuk mendeteksi kondisi jantung seseorang sejak dini. Adapun tentunya perbedaan EKG dan juga ekokardiografi. Melalui ekokardiografi ini kita dapat mengetahui kondisi pembuluh darah jantung, katup jantung, ruang jantung, serta otot dinding jantung. Lain halnya dengan EKG atau elektrokardiografi. EKG merupakan alat yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda, namun saling melengkapi. Ekokardiografi bermanfaat bagi penderita penyakit jantung atau ketika ada gejala yang berkaitan dengan penyakit jantung. Gambar atau ekokardiogram akan diteliti dokter untuk mengetahui kondisi struktur dan fungsi jantung. Informasi yang muncul dari ekokardiogram antara lain gumpalan darah di bilik jantung, cairan di kantung sekitar jantung, masalah pada aorta atau pembuluh darah yang berhubungan dengan jantung, masalah pada fungsi pompa jantung, masalah pada fungsi katup jantung, dan tekanan pada jantung. Nah, apa sih EKG atau eko tersebut? Mari kita simak penjelasan dari Dr. Meta.